Episode dimulai Imli dengan penuh rasa bersalah meminta maaf kepada Adi. Adi berkata, "Imli, seharusnya diriku yang meminta maaf kepadanya." Imli mengatakan, "Adi, aku sebenarnya tidak ingin kembali ke Delhi dari dan dia, tetapi pada akhirnya aku tetap harus kembali. Paman Satyaka yang selama ini menganggapku sebagai koin keberuntungannya ternyata keliru. Karena aku bukanlah koin keberuntungan, tetapi aku hanyalah koin palsu." Adi berkata, "Imli, takdir terus mempertemukan kita. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa hatiku hanya milik Malini." Imli mengatakan, "Adi, aku juga tahu. Tetapi di desa kami, seorang perempuan juga tidak bisa dengan mudah melepaskan sindur yang telah diberikan kepada suaminya. Semakin aku melihat sindur dan Manggalsutra ini, maka semakin aku ingin melemparkannya jauh-jauh. Tetapi di dan dia, adat dan budaya kami tidak mengizinkanku untuk melupakannya. Bahkan Dewi Sita telah mengorbankan hidupnya demi sindur, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya. Aku tahu bahwa di hatimu untuk Malini, tetapi bagiku kaulah suamiku." Adi berkata, "Imli, jika kau tidak menerima hubungan ini, maka mengapa kita masih terus bersama?" Adi mengatakan, "Aku tidak akan pernah memaksamu. Biarlah semuanya aku serahkan kepada Dewi Sita." Adi pun meminta Imli untuk beristirahat karena ia akan pergi. Di sisi lain, Sundar tanpa sengaja menjatuhkan tas Imli. Isinya berhamburan ke lantai. Semua orang terkejut saat melihat perlengkapan pengantin di tas Imli. Malini berkata, "Bukankah wanita yang telah menikah yang pakaian seperti ini?" Taiji mengatakan, "Mengapa barang-barang ini ada di dalam tas Imli?" Adi pun yang menyadari dan teringat saat dirinya mengambil barang-barang itu dari Imli. Nindi berkata, "Apakah mungkin orang rumah sakit secara tidak sengaja memasukkan barang milik orang lain ke dalam tas Imli?" Adi mengatakan, "Ini pasti hanya kesalahan. Aku akan segera mengembalikan barang-barang itu." Malini berkata, "Tetapi Adi, beberapa hari yang lalu anak-anak melihat Manggalsutra di kamar Imli. Sekarang kita menemukan ini di dalam tas milik Imli." Adi mengatakan, "Malini, kau hanya menduga-duga saja." Tauji berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada Imli yang belum kita ketahui." Adi mengatakan, "Kenapa kalian semua terus menduga-duga? Mungkin saja Imli hanya menyimpannya seperti gadis lain menyimpan perhiasan." Malini berkata, "Adi, gadis biasa tidak akan menyimpan sindur dan Manggalsutra. Di desa, benda-benda ini memiliki arti yang sangat berarti. Karena ini semua hanya dimiliki oleh wanita yang sudah menikah." Aparna mengatakan, "Kenapa Imli menyimpan sindur itu? Mungkin kita harus menelpon keluarganya." Adi berkata, "Bu, aku tidak mengenal keluarganya dengan baik." Sundar mengatakan, "Tetapi saat pernikahan Adi berlangsung, ada beberapa kerabat dekat Imli yang datang menemui Adi." Adi pun yang semakin terpojok langsung menegur Sundar. Sundar akhirnya kembali ke dapur. Adi mengatakan, "Kalian harus paham bahwa kalian semua adalah bosnya Imli dan bukan keluarganya. Jadi tidak ada alasan bagi Imli untuk membicarakan masalah pribadinya kepada kalian." Dengan penuh kemarahan, Adi langsung berjalan pergi menuju kamarnya. Pankaj berkata, "Aku pikir kita harus berbicara dengan Imli dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin Imli sedang mengalami sesuatu yang sulit dalam hidupnya." Aparna pun mengangguk dengan mendengar perkataan Pankaj. Setelah beberapa saat, Malini datang ke kamarnya dengan menemui Adi dan mengatakan, "Adi, kenapa Imli memiliki barang-barang ini?" Tiba-tiba Adi mendekati Malini dengan memeluknya dari belakang dan meminta Malini untuk tidak berbicara tentang barang-barang pengantin yang ada di tas Imli. Malini berkata, "Adi, aku harus bangun pagi-pagi besok. Aku ingin membawa makanan untuk Imli di rumah sakit. Aku yakin Imli sudah menikah. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya dan bagaimana jika suaminya memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana jika Imli hidup dalam penderitaan? Aku tidak bisa membayangkan ada pria yang bisa menyakiti gadis sebaik Imli." Perkataan Malini pun menusuk hati Adi. Keesok harinya,
Semua keluarga Tripati datang ke rumah sakit untuk menjenguk Imli yang masih dirawat. Seorang perawat berkata, "Imli sudah membuatku repot sejak pagi." Imli terus mendesakku ingin pulang. Semua orang pun mengatakan, "Imli, kau harus bersabar. Sebentar lagi kau akan sembuh sepenuhnya. Kau jangan terburu-buru untuk pulang." Imli berkata, "Tetapi siapakah yang akan mengurus semua pekerjaan rumah kalau aku tidak ada? Siapa yang akan memasak, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya berjalan lancar?" Nidi berkata, "Imli, kau jangan khawatir karena kami semua sudah berbagi tugas. Kau hanya perlu fokus untuk sembuh. Rumah kami tidak akan runtuh hanya karena kau beristirahat beberapa hari." Aparna pun mengeluarkan beberapa kotak makanan yang dibawa dari rumah. Imli mengatakan, "Bi, aku belum lapar." Malini mengatakan, "Kalau begitu, biar aku saja yang makan karena aku juga lapar." Malini pun mulai mencicipi halwa yang disiapkan Sundar dan memuji masakannya. Anggota keluarga lainnya penasaran dan ikut mencicipi. Imli akhirnya mau untuk memakan masakan Sundar. Dengan hati-hati, Malini membuka percakapan dengan mengatakan, "Imli, kemarin kami menemukan barang pengantin di dalam tasmu. Apakah itu punyamu?" Imli pun mengenang kejadian di ambulans ketika Adi secara diam-diam mengambil barang-barang itu dari tasnya. Aparna berkata, "Imli, apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Bukankah barang-barang pengantin ini bukan sekadar barang biasa? Katakan yang sebenarnya, Imli. Apakah kau sudah menikah?" Imli mengatakan, "Bi, di desaku ada sebuah tradisi. Tiap kali seorang gadis meninggalkan desanya untuk pergi merantau, maka keluarganya akan memberinya barang-barang perlengkapan pengantin sebagai simbol doa agar aku mendapatkan pasangan hidup yang baik. Itulah sebabnya ibuku meletakkannya di dalam tasku." Aparna berkata, "Imli, jadi ibumu yang memberimu semua ini?" Imli mengangguk pelan. Aparna mengatakan, "Imli, kami pikir kau sudah mempunyai suami." Dindi berkata, "Imli, tetapi jika kau belum menemukan seorang pria baik, kau jangan khawatir, kami pasti akan menemukan pria terbaik untukmu. Kau gadis yang luar biasa dan pantas mendapatkan seorang yang spesial." Malini mengatakan, "Imli, bukan hanya soal menemukan pasangan, tetapi aku juga ingin meriasmu nanti. Aku ingin kau tampil secantik mungkin di hari spesialmu." Rumpel berkata, "Ngomong-ngomong soal rahasia, kami tahu tentang perlengkapan pengantin itu dari Sundar." Taiji mengatakan, "Imli, kalau memang kau punya keluarga di Delhi, kenapa kau tidak memperkenalkan mereka kepada kami? Mengapa kau mengirim mereka pergi tanpa memberitahu kami?" Imli berkata, "Delhi ini sangat besar, sedangkan desaku, Pak dan dia hanyalah sebuah tempat kecil. Aku khawatir keluargaku akan merasa kecil dan tidak berarti di hadapan keluarga kalian. Aku tidak ingin mereka merasa rendah diri." Aparna mengatakan, "Imli, kau seharusnya memberitahu keluargamu bahwa kami merawatmu dengan penuh cinta seperti keluarga sendiri. Lain kali jika keluargamu datang, pastikan kau memperkenalkan mereka kepada kami. Kami ingin mengenal mereka sama seperti kami mengenalmu." Taiji berkata, "Imli, sekarang kau harus beristirahat. Cepat sembuh agar kau bisa kembali ke rumah bersama kami. Kami merindukan canda tawamu di rumah." Satu persatu anggota keluarga Tripati pun berpamitan dan meninggalkan kamar dengan senyum hangat. Meski hati Imli terasa berat, air matanya yang sejak tadi ditahan, Imli akhirnya mengalir. Malini kembali datang ke ruangan Imli dengan melihat mata Imli yang basah. Malini mengatakan, "Imli, apakah kau merasa sedih karena ucapan Ibu Aparna?" Imli berkata, "Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya merindukan ibuku." Malini mengatakan, "Imli, kalau begitu kenapa kau tidak menelpon ibumu sekarang?" Imli berkata, "Malini, di desaku hanya ada satu kantor pos dan itu baru akan buka setelah 2 jam. Kami tidak punya telepon seperti di sini." Malini mengatakan, "Imli, kalau begitu tulislah surat untuk ibumu. Dengan begitu ibumu bisa membaca suratmu kapanpun dia merindukanmu." Malini pun
berpamitan meninggalkan Imli. Setelah beberapa waktu, Dev datang mengunjungi Imli dengan membawa coklat dan balon. Imli pun menerimanya dengan penuh antusias dengan memakan sepotong coklat. Dev berkata, "Imli, bukankah perawat melarangmu makan coklat karena kondisi kesehatanmu?" Imli mengatakan, "Paman, aku akan berhenti, tetapi kau harus berjanji untuk membawakanku lebih banyak coklat jika aku menghabiskan semua makanan sehatku." Dev berkata, "Imli, kau harus menepati janjimu." Imli pun mengangguk ceria dan berpikir, "Aku bahkan tidak tahu siapa ayahku, tetapi dia sangat peduli padaku, seperti seorang ayah kepada putrinya." Dev mengatakan, "Imli, apakah kau sudah sempat menemui ibumu?" Imli berkata, "Paman, aku juga sudah menemui ibuku dan sekarang aku merasa jauh dari ibuku. Aku bahkan tidak tahu siapa ayahku. Rasanya sulit menjalani hari-hari tanpa mengetahui siapa dia." Dev mengatakan, "Imli, jangan bersedih. Mungkin kau tidak tahu siapa ayahmu, tetapi itu tidak mengurangi nilaimu." Imli berkata, "Paman, ayahku tidak mencari tahu apakah aku sehat atau tidak, apakah aku sudah mulai berbicara atau berjalan. Ayahku tidak pernah peduli kepadaku. Bahkan dia adalah seorang pria yang meninggalkan istri dan anaknya tanpa pernah kembali. Dia bukan ayahku, tetapi dia hanya seorang pengecut." Dev pun menghapus air mata Imli dengan lembut. Tiba-tiba perawat datang ke kamar dengan memberitahu bahwa sudah waktunya bagi Imli untuk mendapatkan suntikan. Imli buru-buru menyembunyikan coklatnya di bawah bantal. Setelah perawat pergi, Dev melihat selembar surat tergeletak di lantai dan mengatakan, "Imli, ini surat untuk siapa?" Imli berkata, "Paman, itu surat untuk ibuku. Bisakah kau mengirimkannya untukku?" Dev berkata, "Tentu saja Imli. Beritahu aku alamatnya." Imli mulai memberitahu alamatnya. Rumahnya di Pakdadian. Dev mengatakan, "Imli, siapa nama ibumu?" Imli pun dengan tangan gemetar menulis nama Miti di sudut surat itu sebelum akhirnya tertidur lelap. Dev pun menatap nama itu dengan tatapan terkejut dan kenangan masa lalunya bermunculan di benaknya. Dev mengenang semua momen yang ia habiskan bersama Imli dan semua perasaan aneh yang ia rasakan tiba-tiba masuk akal. Air mata Dev pun mengalir deras saat menyadari kebenaran yang menyakitkan bahwa Imli adalah putrinya. Dev mengatakan, "Imli, aku adalah pria pengecut itu. Aku telah meninggal kamu dan ibumu 18 tahun yang lalu." Adi pun datang ke rumah sakit dan tertegun melihat Dev duduk di samping ranjang Imli dengan mata penuh air mata.